Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu penghiburan sejati di tengah-tengah kesedihan, duka, dan situasi yang kami hadapi. Urapi hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang hadir. Berkati fasilitas teknologi yang kami gunakan, sehingga firman tetap kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya akan gunakan waktu kurang lebih 10 menit untuk beri refleksi singkat dari kitab Amsal pasal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saya ulangi, Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Hampir semua kita mengenal Mas Bas. Saya sering panggil dengan nama akrab Mas Bas. Seorang pelayan Tuhan di GKO Sola Gracia. Mendengar sambutan-sambutan dari keluarga yang diwakili Pak Pendeta Daniel, dari Pak Ketua Majelis, dari Ketua Majelis Sinode, dari Grace, dan beberapa WA dari anggota jemaat. Dan juga keluarga dari Bapak Pendeta di Magelang, dan beberapa WA tadi siang ke saya. Saya merangkum hampir semuanya menyingkapkan tentang kebaikan-kebaikan almarhum. Antara lain, dia dianggap orang baik, sabar, teliti, penjaga, rela berkorban, ceria dengan ketawanya yang khas, kerja tanpa keluhan, dia peduli, humoris, jaga keharmonisan, murah senyum, punya sifat pembapaan, teguh dalam prinsip. Bahkan koordinator sekolah minggu Sola Gracia menyebutnya sebagai bapak untuk anak-anak sekolah minggu. Beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun yang lalu, dalam pertemuan kami di gereja, dalam pembinaan majelis, saya meminta setiap orang untuk menulis obituarinya. Seandainya suatu ketika Tuhan panggil kita, apa yang Anda ingin ditulis di batu nisanmu? Lalu dia punya obituarinya, aku ingin menjadi penjaga. Dan itu terbukti dalam pelayanan, baik di keluarganya, di gereja, di lingkungan masyarakat. Dia menjadi penjaga. Penjaga buat keluarga, penjaga di jemaat, penjaga bahkan pendoa dalam aktivitas-aktivitas yang dia jalani. Saudara-saudara, kita semua sedih. Yang lebih menyedihkan lagi ialah ketika dia sakit kita nggak bisa jenguk. Ketika dia dirawat kita nggak bisa tengok. Ketika dia dipanggil Tuhan kita nggak bisa melayat. Bahkan nggak bisa diantar ke kuburan. Situasi ini sangat menyedihkan. Tapi itulah penghiburan-penghiburan buat kita ketika semua orang menyingkapkan tentang kebaikan-kebaikan yang dialami. Alkitab berkata bahwa kenangan terhadap orang baik, orang benar, mendatangkan berkat. Jadi salah satu cara supaya kita terus diberkati, kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan, toh suatu ketika juga kita akan mengalami hal yang sama. Tapi bahwa kenangan kepada mereka, kepada orang-orang benar di dalam Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tanpa pamrih, justru mendatangkan berkat turun-temurun buat kita. Dan karena itu saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, ini kan orang baik, nyaris nggak buat mengganggu orang lain, nyaris tidak menyusahkan orang lain.
Masih muda usia 59 tahun. Kok kenapa Tuhan cepat-cepat memanggil dia? Saya mau bilang buat saudara-saudara, ada yang disebut hal-hal yang dapat kita kontrol. Tapi ada juga yang disebut yang tidak bisa kita kontrol. Ada yang controllable, ada yang uncontrollable. Yang uncontrollable itu yang tidak bisa dikontrol, itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita bisa kita kontrol. Kita sedih, kita berduka, itu sangat manusiawi. Tapi saya mau mengingatkan kita tentang pembaruan yang Tuhan lakukan dengan umat Israel. Apa yang terjadi dengan semuanya? Kenapa bukan orang-orang jahat yang merusak banyak orang yang lebih dulu pergi? Kenapa banyak orang yang begitu rusak hidupnya tidak diambil lebih dulu? Kenapa orang-orang baik seperti Mas Bas ini? Ulangan 29 ayat 29 memberi jawab yang sangat tegas. Saya ingin kita perhatikan ayat ini baik-baik, saudara-saudara. Ulangan 29 ayat 29 bilang begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara-saudara, ada hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan itu bagiannya Tuhan. Kalau saudara bertanya kenapa orang-orang baik yang dipanggil lebih dulu, kenapa bukan orang jahat? Itu bagiannya Tuhan. Itu rahasia-rahasianya Allah. Tetapi ayat ini berkata ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan perkataan firman Tuhan. Mari kita bikin daftar apa yang dinyatakan buat kita. Yang dinyatakan buat kita ialah sifat-sifat Allah, karakter Allah. Sifat Allah, dia mengasihi tanpa syarat, dia baik dalam keadaan apapun, dia peduli, dia sabar, dia dahsyat, dia ajaib. Dia bisa mengubah segala sesuatu. Saudara lihat dalam situasi menghadapi krisis dunia, virus corona yang tidak hanya membawa kematian buat banyak orang, tetapi juga menakutkan, mengkhawatirkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang kita mesti renungkan setiap hari, terutama dalam kedukaan kita ini ialah ada yang dinyatakan buat kita, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu sabar. Tuhan itu mengasihi tanpa syarat. Maka ketika kita menghadapi krisis-krisis di luar kontrol kita, keadaan-keadaan yang tidak mengenangkan, maka kita hanya bisa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan sambil mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Karena itu otoritas Tuhan. Maka hari ini izinkan Mas Bas menghadap Sang Pencipta. Saya percaya dia mengalami yang disebut finishing well. Dia dipanggil di tengah-tengah begitu kerinduannya untuk terus melayani Tuhan. Biarlah semua kebaikan-kebaikan yang diungkapkan oleh bapak-bapak yang memberi sambutan malam ini, yang ditulis oleh para anggota jemaat di WA yang dikirim ke saya, semua kebaikan-kebaikan itu mari kita rawat. Kita rawat dalam kehidupan iman, kehidupan keluarga, kehidupan bergereja. Dan tentu itu menjadi penghiburan buat Ibu Grace, buat seluruh keluarga, Ibu Ella dan Tutur dan anak-anak dan Mother dan keluarga besar Mas Bas di Magelang maupun di tempat-tempat yang lain.
buat kita semua. Sekali lagi saudara-saudara, 3 hari yang lalu saya berdoa melalui speaker, dan dia membalasnya dengan memberi jempol. Kemudian saya WA dia lagi dan dia balas juga memberi jempol. Mungkin dia nggak bisa lagi menulis. Dan itu membuat saya sangat terharu. Tetapi Tuhan mengizinkan semua terjadi. Maka saya minta kita semua pandang salib itu. Kita semua pandang kedahsyatan Kristus di salib. Penghiburan yang sempurna. Penghiburan manusia terbatas. Penghiburan siapapun ada batasnya. Tapi penghiburan dalam Kristus tidak pernah terbatas. Maka hari ini saya ingin nyatakan kepada kita semua, khususnya Ibu Grace dan seluruh keluarga Sakarias, keluarga Mas Bas, izinkan dia bertemu Bapa di sorga. Dia telah melakukan bagiannya. Dan Ibrani 6 ayat 10 berkata, Tuhan tahu berterima kasih atas semua perbuatan baik dan semua pelayanan yang dia kerjakan buat orang-orang kudusnya. Itulah penghiburan sejati. Dia punya tujuan yang jelas. Tujuan hidupnya Kristus. Dan dia telah mencapai garis finish. Dia menjaga sampai sekarang dia berjumpa dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberi penghiburan sejati buat kita semua. Dan biarlah kita terus mengenang kebaikan-kebaikan. Kita rawat dalam hidup kita. Sehingga pada waktunya, ketika Tuhan izinkan kita juga bersama-sama dengan dia, maka kita juga terus mewariskan kehidupan baru buat anak cucu kita. Ibu Grace dan saudara seluruh keluarga Sakarias dan seluruh jemaat. Saya percaya Mas Bas senyum dan dia bilang terima kasih. Kalian telah menopang saya. Kalian telah mendukung saya. Kalian telah bekerja bersama untuk membangun gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami semua sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur atas perbuatan-perbuatan yang hebat dari Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan yang dahsyat. Dan seluruh pelayanan yang telah Dia kerjakan diberkati. Kebaikan-kebaikan yang Dia tampakkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kenangan yang memberkati kami. Dan beri penghiburan sejati buat semua kami, secara khusus buat istrinya Bu Grace, buat saudara-saudara keluarga besar di Magelang, di Bekasi, buat keluarga besar Sakarias, keluarga besar GKO di Sola Gracia, dan keluarga besar Sinode GKO di mana hamba-Mu menjadi pelayan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya buat Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.